Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Harmoni? Senang sekali kembali saya Sarah bisa menyumpai sahabat di acara Ngopi, ngobrolin pendidikan Islam. Seperti biasa, ngopi yang digagas oleh AFTA, alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung bekerja sama dengan Harmoni TV. Kali ini acara ngopi saya ditemani dengan Teh Rulin. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya. Teh, seperti biasa nih acara ngopi akan selalu menghadirkan sumber yang tentu saja dong dari alumni juga, dan tentu saja kita akan selalu membahas materi-materi yang up to date. Ya, Teh. Kali ini Teh kita akan membahas apa dan siapa sih yang kita ajak di sini Teh? Iya. Terima kasih Teh Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harmoni. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali pada acara ngopi, ngobrolin pendidikan Islam bareng AFTA Unisba. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami begitu senang sekali bisa berjumpa kembali dengan materi-materi yang insya Allah berkembang terus. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir seorang ibu yang barangkali kita sudah kenal ya, ibu yang spesial, yang luar biasa, Ibu Profesor Dr. Nan Rahminawati, Dokteranda MPD. Assalamualaikum Bu Nan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu begitu luar biasa, masih seperti dulu, dan kita insya Allah ya terus memberikan manfaat, menebar manfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah beliau adalah selain daripada guru besar dari Unisba yang selamat Ibu sebelumnya selamat. Kami begitu senang sebagai siswanya ya. Nah, ini adalah guru sekaligus juga istilahnya apa ya? Rekan juga. Mantan rekan. Dan alhamdulillah beliau insya Allah nanti tanggal 15 Juli barangkali ya akan diadakan pengukuhan guru besar. Selain itu juga aktivitas beliau yang begitu padat ya, amanat-amanat yang besar. Beliau adalah sebagai Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam KSWI Jawa Barat, juga Ketua Pembina Harian Universitas Aisyah Bandung, Ketua Badan Kerjasama Wanita Islam Jawa Barat, dan fasilitator SPMI LL Dikti 4 Jawa Barat dan Banten. Dan banyak lagi kegiatan yang lain. Masya Allah Ibu ya, terus luar berproduktivitas. Ya, senang sekali ya kita sekarang bertemu dengan Bu Nan yang insya Allah ilmunya aktivitasnya sudah padat ya, dan jadi motivator juga ya, motivasi buat kita semuanya insya Allah ya. Barangkali di satu Muharram ini bulan Muharram ya, di sekarang ini tahun baru Hijriah, baru tanggal 2 ya, 2 Muharram. Kita sekarang ini sedang banyak sekali permasalahan yang harus kita bahas barangkali ya Bu. Insya Allah kita akan membahas tentang bersiap menghadapi perkembangan mental anak. Nah, kalau berbicara masalah mental anak, tentu saja ini yang harus disiapkan adalah mental dari para orang tuanya barangkali ya sebelum berhadapan dengan anak. Barangkali apa sih yang harus disiapkan? Baik ya, terima kasih Teh Rulin dan Teh Sarah. Keluarga Harmoni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bersama-sama untuk mengkaji ya satu tema yang tadi sudah diberikan terkait dengan bagaimana sih sebetulnya menghadapi untuk tahun ajaran baru gitu ya. Karena tahun ajaran baru ini identik dengan beberapa permasalahan gitu ya. Ini persiapan orang tua biasanya lebih ke materi. Betul, ya Bu ya, buku, seragam gitu kan ya. Terus yang lebih riweuh itu adalah orang tua, bukan anaknya. Anaknya mah biasa-biasa saja gitu ya.
Nah, jadi ada dua hal yang memang harus diperhatikan oleh kita di dalam persiapan ini, terutama jangan sampai secara fisik maupun juga secara psikis gitu ya. Nah, itu psikologis juga jangan sampai terjadi stres. Hal itu yang penting ya. Nah, kenapa? Karena memang stres ini kan yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi terganggu lah. Konsentrasi itu bisa terganggu. Dan juga selain stres ini, kalau stresnya nanti berkepanjangan, maka itu bisa jadi yang kedua depresi. Nah, jadi dua hal itu yang harus dihindarkan. Bagaimana sebetulnya para orang tua pada saat menghadapi tahun ajaran baru ini? Tahun ajaran baru ini kan akan dihadapi bukan oleh anak-anak yang usia TK, usia sekolah dasar, usia SMP gitu ya, SMA, tetapi juga usia perguruan tinggi, malahan mungkin pos daripada itu ya, mahasiswa pasca gitu ya, kemudian spesialis dan lain sebagainya. Nah, itu juga sama, adalah hal-hal yang memang harus dipersiapkan mentalnya. Kenapa harus dipersiapkan mental tadi? Dua hal tadi, supaya tidak terjadi secara fisik, psikologis ya, ada yang terganggu, yaitu stres dan depresi. Barangkali itu ya, Teh Rulin, yang memang harus diperhatikan. Nah, maka tentu saya mencoba untuk melihat itu ada 4 ya permasalahan ini mental anak pada saat mau menghadapi tahun ajaran baru itu. Yang pertama adalah ketidakpastian dan perubahan. Nah, apa sih ketidakpastian dan perubahan ini? Karena suatu saat pada anak-anak itu memasuki lingkungan baru, misalnya sekarang anak-anak TK, dia itu akan memasuki teman yang baru, apalagi anak TK yang baru sekali dia itu akan masuk gitu ya, playgroup gitu ya. Nah, maka dia akan melihat ada sosok lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan rumahnya gitu. Yang selama ini mungkin di rumah itu yang ketemu ada kakaknya, ada ibu, ada ayah, ada nenek, keluarga besar yang lain. Tetapi sekarang itu kan ada yang lain, yaitu teman-temannya. Itu yang anak-anak playgroup ataupun PAUD ataupun TK. Tapi juga sama yang untuk SD yang baru nih. Mungkin kasusnya tadi sama, karena dia baru datang ke lingkungan situasi yang baru itu. Maka si anak itu nanti akan melihat kok ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman gitu ya, kurang nyaman gitu. Nah, oleh karena itu maka ada ketidakpastian, ada juga perubahan. Karena perubahan tadi dari lingkungan yang asalnya semua kita kenal, sekarang masuk ke suasana yang baru, sehingga merasa ketidakpastian. Tapi apakah misalkan untuk anak TK, SD, SMP, SMA yang baru masuk saja? Atau seperti apa? Sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi akan terjadi ketidakpastian dan perubahan ini pun bagi anak-anak yang dia itu naik kelas. Ya, naik kelas. Nah, yang naik kelas itu ya tentu mereka itu kan pasti, kalau sekarang ini kan suka diganti-ganti ya, naik kelas, pindah kelas gitu ya. Yang asalnya misalnya kelasnya banyak, ke kelas dari kelas A ke kelas B. Yang dulu satu bangkunya dengan si A. Nah, sekarang harus berpisah, harus ketemu lagi dengan yang lain, yang lain gitu ya, di kelas yang lain. Maka itu adalah sesuatu ketidakpastian dan perubahan. Nah, ini pasti nanti akan menumbuhkan, kalau si anak itu tidak dipersiapkan, itu rasa cemas. Rasa cemas kepada si anak. Jangan-jangan teman saya yang ini mah nanti tidak seperti yang dulu gitu. Nah, itu kalau yang naik kelas ya. Tetapi ini apakah diwaspadai nggak oleh orang tua kita? Ya. Nah, yang biasanya sudah sajalah orang tua mah, dan nanti juga ketemu dengan teman yang ini pasti kalau anak kecil mah cepat gitu ya. Cepat akan menyesuaikan diri. Jangan diabur gitu. Jangan diabur begitu ya. Karena sebetulnya nanti anak-anak ini pun nanti akan memiliki masalahnya tersendiri yang memang orang tua harus ngeh gitu ya. Bahwa sebetulnya ini loh yang memang mereka itu butuh perhatian.
Karena biasanya pada saat naik kelas itu yang riweh orang tua itu menyiapkan buku-buku. Iya. Nah sekarang baju itu harus baru atau tidak. Nah kemudian nanti yang lainnya masalah tadi itu mental dilupakan. Iya, betul. Nah ini ya para orang tua itu yang memang harus disadarkan oleh kita. Oleh karena itu maka tentu tadi sudah di awal disebutkan bukan hanya oleh anak-anak yang ada di tingkat dasar, tapi di tingkat menengah. Apalagi kalau misalnya perubahan itu adalah untuk usia-usia yang sedang puber, SMA, SMP kelas ya, SMP juga sudah mulai nih sekarang. Iya, SMP kelas 1 ya. SD sudah puber juga sekarang. Dari mulai perpindahan kan, dari SD misalkan dia mau masuk ke SMP. Sementara kemarin itu dia punya kenalan lawan jenis. Sekarang dia pindah. Nah, dia tidak satu sekolah lagi. Nah, yang seperti ini apakah orang tua juga enggak? Nah, ini yang memang harus diperhatikan oleh para orang tua. Karena ini akan sangat berdampak terhadap kondisi stres tadi. Ya, si anak. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini gadget luar biasa. Ya. Yang ini menjadi sesuatu yang luar biasa lah untuk anak-anak yang sekarang ini, karena memang mereka itu kayaknya menjadi handphonenya itu, gadgetnya itu bukan menjadi smartphone, but stupid phone for the children gitu ya, untuk anak-anak. Karena apa? Dia tidak menggunakan itu, memintarkan si anak. Contohnya apa? Apakah pernah orang tua tuh menegur, ini gunakanlah dengan baik, misalnya diajarkan. Kalau mencari sesuatu, kita tanya, misalnya tanya apa yang dimaksud dengan ini, dia nggak bisa jawab, maka pasti dia larinya nanya-nanya ke yang lain. Padahal yang di tangan gadget itu, HP itu yang memang harus dijadikan sebagai alat. Nah, orang tua itu juga harus siap dengan itu, karena itu juga kaitannya nanti dengan masalah-masalah mental. Gitu ya, masalah mental anak juga. Itu yang pertama. Ini juga akan bisa, permasalahan ini menyebabkan ketidakpastian dan juga perubahan untuk si anak, ya, gitu. Kemudian yang kedua, tekanan akademis. Ya sudah jelas, misalnya dari sisi-sisi yang lain, misalnya dia itu memiliki ya tekanan akademis itu, kalau dia, nanti harus belajar ini, harus nanti menghafal ini. Apalagi kalau anak-anak yang naik kelas. Dia sudah tahu kemarin itu latar belakang mau di pelajaran-pelajaran yang kemarin itu kayaknya kondisinya tidak menyenangkan si anak itu. Kemudian pada saat dia akan naik kelas, maka dia akan merasa bahwa apa yang nanti dia lakukan di naik kelas itu, di kelas-kelas yang berikutnya itu akan semakin berat. Itu adalah kaitan dengan tekanan-tekanan akademis, di mana sebetulnya nanti tekanan akademis itu balik lagi nanti kepada masalah stres, bisa depresi gitu ya. Nah, ini yang memang perlu diwaspadai ya. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan mencari teman baru ya. Nah, mencari teman baru ini biasanya untuk anak-anak yang pindah sekolah. Kalau misalnya anak yang naik kelas itu nggak ada masalah, karena mungkin selama ini juga ketemu dengan orang itu. Cuma bedanya beda kelas, sehingga beda teman duduk misalnya ya. Tapi kalau anak yang memang pindah kelas, nah itu penyesuaiannya yang harus luar biasa. Pindah sekolah. Maka dia tentu harus juga menyesuaikan dengan hal-hal yang perlu dipersiapkan secara mental begitu ya. Nah, kemudian yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah-masalah nanti itu ada kelompok sosial yang berbeda. Kalau seorang anak itu dia pindah sekolah, ternyata di tempatnya yang lama itu seperti ini, sekarang dia pindah ke tempat yang baru, itu ada sesuatu lingkungan sosial yang berbeda. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ini sampai sempat ya di perguruan tinggi ini ya. Ini karena masalahnya kaitan dengan tadi
dia masuk dari SMA, kemudian dapat beasiswa. Nah, setelahnya dia dapat beasiswa itu, kemudian dia ya masuk di perguruan tinggi yang nomor 1 lah gitu ya, di Bandung gitu ya. Kemudian kondisi orang tua berbeda. Dia tidak bisa menyiapkan laptopnya, HP-nya yang luar biasa. Pada saat dia masuk, ya, dan dia juga dapat beasiswa, kan beasiswa terbatas. Sementara pergaulan-pergaulan di sekitarnya luar biasa. Sehingga itulah yang menyebabkan ada kelompok sosial yang berbeda. Dan si anak itu akhirnya dia bisa menjadi minder kayak gitu. Selain minder, tadi stres dan depresi, sampai kasus-kasus bunuh diri di antaranya terjadi. Karena itu terjadi ya, karena itu. Nah, ini memang hal-hal yang harus diwaspadai, apalagi kalau orang tuanya jauh, ya, jauh dengan anak yang bersangkutan. Nah, jadi kita berbicara tidak hanya anak kecil saja. Ternyata permasalahan-permasalahan menyiapkan mental ini justru lebih beratnya itu adalah di usia-usia yang remaja sampai ke perguruan tinggi yang dewasa. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kelompok sosial yang berbeda ini menjadi masalah yang luar biasa. Kemudian juga yang berikutnya adalah tekanan berlebihan. Ya. Nah, tekanan yang berlebihan ini satu, bisa karena tadi tekanan akademis. Yang kedua bisa karena tekanan sosial atau juga dari orang tua. Ya. Nah, orang tua itu bisa menjadi faktor penyebab depresi. Kenapa? Menjadi orang tua itu apa ya? Dia itu menentukan segala-galanya. Pokoknya orang tua lah yang harus digugu. Kalau tidak ke A, kamu tidak bisa. Nah, itu yang penyebabnya tekanan yang berlebihan yang diberikan oleh orang tua. Nah, itu kira-kira ya 4 permasalahan itu yang memang harus diwaspadai oleh kita semua sebagai orang tua. Kalaupun sekarang kita sudah tidak punya anak-anak yang kecil, kita sudah tidak punya lagi misalnya anak ya di sekolah kan lah gitu ya, karena sudah semuanya besar-besar dan sudah keluar dari rumah dan mereka sudah berumah tangga, tapi kan ada cucu, ada juga nanti ponakan-ponakan, ada siapapun, tentu itu juga menjadi satu kewajiban kita untuk bisa mengingatkan para orang tuanya. Jadi tidak terlepas dari itu, ya. Dan gitu. Ini juga ya Bu ya, kan bersiap menghadapi perkembangan mental anak ini tidak hanya ditujukan untuk kepada orang tua aja, tentu saja ada tenaga pendidik gitu. Jadi di sekolah juga bapak dan ibu guru juga harus tahu perkembangan mental anak didiknya gitu kan ya. Ya, memang kalau berbicara masalah persiapan, mempersiapkan mental anak, sebetulnya kita sebagai orang tua itu kan susah-susah gampang gitu ya mendidik anak-anak, apalagi perkembangan anak zaman sekarang dengan zaman dulu kita barangkali ya memang tidak sama begitu ya. Kalau dulu kita mungkin ya dengan seperti itulah zaman-zaman kita ya Bu ya. Tetapi zaman anak-anak sekarang ini justru tantangannya luar biasa. Sehingga orang tua itu diperlukan sekali ilmu barangkali ya, kemudian pemahaman dan juga memahami bagaimana sih kondisi dan perkembangan anak-anak sekarang. Apalagi sekarang ini ada, kalau di psikologi itu ada generasi milenial, generasi dan sekarang ini Gen Z nih yang sedang dibicarakan gitu ya. Nah, ternyata memang kejomplangan barangkali ya dulu pendidikan orang tua kita dulu dengan sekarang luar biasa gitu ya. Mungkin ya itu tadi Ibu ya. Jadi berhubung gitu ya, sekarang orang tua mungkin banyak yang kurang memiliki ilmu sehingga banyak menuntut juga kepada anak, dan anak akhirnya mengalami yang namanya stres tadi ya, dan depresi tadi itu. Nah, kira-kira apa sih gitu ya sebetulnya tingkatan atau langkah-langkah yang harus dijalani oleh orang tua ini gitu, termasuk juga tadi pendidik barangkali ya.
Nah sekarang jadi apa namanya, pendidik juga jadi serba salah juga gitu ya, para guru juga ya gitu menghadapi anak-anak zaman sekarang gitu ya. Iya. Baik, jadi kalau misalnya berbicara itu ya, apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh para orang tua dan para pendidik, termasuk juga pendidik itu kan, guru-guru itu adalah orang tua juga anak. Pada saat anak itu di sekolah, maka tentu antara orang tua dengan pendidik itu di sekolah, guru itu memang harus bersinergi. Ya, satu itu harus bersinergi. Orang tua harus paham betul apa yang dilakukan anaknya memang di sekolah, dan guru juga harus bisa mendekat dengan orang tua. Kan sekarang tuh banyak ya yang guru dengan orang tua juga, kalau si guru tuh datang ke rumah tuh kalau ada BK gitu ya, karena misalnya anaknya ada kenakalan, baru diundang atau didatangi ya, home visit gitu kan ke rumahnya. Tapi kalau tidak ada itu ya udahlah, nanti dipanggilkan aja kepada siapa. Nah tentu ini juga sesuatu hal yang memang harus dihindarkan, dan satu yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana sinergi antara orang tua dengan guru di sekolah. Sehingga kalau lihat sekolah-sekolah dasar itu yang sekarang ada bikin buku penghubung gitu ya. Nah itu yang di SD IT atau SMP IT gitu ya, atau SMA juga masih ada ya gitu. Jadi SMA juga jangan merasa bahwa ada sekarang anak-anak udah besar, udah aja lah biarkan sendiri, nggak begitu kan. Tetap aja hubungan komunikasi antara orang tua dengan sekolah itu kan harus dibangun via anak. Tapi gimana caranya? Nah, yang harus diperhatikan itu jangan sampai orang tua itu masuk terlalu dalam dan mendikte kebijakan-kebijakan di sekolah. Seperti apa mendikte kebijakan? Jadi gini, misalnya anak TK, dia itu, ini untuk anak TK nih contohnya. Anak TK, dia itu masuk bisa misalkan kalau masuk ke kelas harus melihat orang tuanya atau melihat orang yang dikenal, sehingga kalau tidak begitu si anak tidak bisa belajar, karena si guru itu tidak mau kehilangan si anak. Maka akhirnya apa? Dibuka aja lah, dibuka terus itu, padahal kan mungkin itu akan bisa memberikan satu hal yang negatif ya untuk anaknya gitu. Itu artinya mendikte kebijakan. Nanti misalkan untuk yang di SD, di SMP, nah bisa jadi nanti untuk urusan-urusan mau piknik apalah, mau melakukan kegiatan-kegiatan untuk studi tour apalah gitu ya. Justru yang lebih berperan itu, yang dominannya itu adalah komite misalnya, di mana komitenya itu adalah salah satu bagiannya di dalamnya adalah orang tua. Nah itu adalah mendikte kebijakan. Jadi berikanlah secara luas ya, keluasan pihak sekolah. Kebijakan-kebijakan yang positif itu memang harus didukung. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang sangat negatif, yang merugikan kepada anak-anak kita, tentu ini harus harus bagaimana caranya untuk bisa meluruskan, gitu ya. Nah, maka tentu peran-peran orang tua ini bersinergi dengan pihak sekolah itu ya harus dilakukan secara terus-menerus, melakukan komunikasi. Apakah harus di dalam rapat saja? Tentu tidak. Tidak harus di dalam rapat saja. Sebetulnya sekarang ini kan sangat beruntung ya, kondisi saat ini tuh bagaimana dengan adanya WA group gitu ya. Orang tua itu manfaatkan gitu ya. Itu langkah-langkahnya untuk bagaimana melakukan sinergi gitu ya. Nah, sehingga apa saja yang harus dilakukan orang tua ini ya. Karena apa? Sebetulnya untuk orang tua dan juga guru itu dia harus melakukan dukungan kepada anak-anak itu ya, kepada anak yang di tingkat manapun gitu. Dia harus memberikan dukungan, dia harus bisa memberikan pemantauan, dan juga dia harus melakukan komunikasi yang efektif. 3 hal itu, langkah itu yang harus dilakukan. Misalnya yang pertama, bagaimana dukungan yang harus diberikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya? Maka biasanya kalau anak TK, kehadiran orang tua, sapaan orang tua, pelukan orang tua itu luar biasa ya. Kalau dia mau sekolah, nah itu seperti apa? Dukungan orang tua. Anak SD, anak SMP, anak SMA juga jangan sampai lupa. Kan kita seringkali sekarang anak SMA
Jadi saya juga kalau ini asal ragam, nggak begitu juga. Jadi secara psikologis sebetulnya dukungan itu kepada tetap, anak itu tetap, ya. Jadi pelukan ibu, pelukan ayah, kan ayah kepada anak laki suka kagok, ya. Ibu kepada anak laki suka kagok, walaupun anak laki biasanya dekat dengan ibu, ya. Anak perempuan dekat dengan ayah. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita melakukan dukungan itu dalam bentuk fisik tadi, bagaimana dia perhatian, ya. Dia misalnya dengan melakukan ini merangkul anak, kemudian bagaimana misalkan nanti si anak itu diberikan motivasi-motivasi gitu ya, itu yang pertama. Kemudian pemantauan. Nah, pemantauan itu jangan seperti sedang memonitor sesuatu, auditor gitu ya, atau ini ya, kalau salah ya kamu salah, nggak begitu juga ya. Kita harus melihat kapan kita harus menyatakan bahwa itu tuh salah, kapan kita harus menyatakan bahwa yang salah ini sebenarnya dinyatakan dengan sesuatu yang lain gitu ya. Nah, ini yang memang bentuk juga pemantauan, bahwa sebenarnya dia melakukan sesuatu yang keliru, tetapi dia sendiri tidak merasa gitu oh ini tuh salah gitu ya. Nah, sehingga dia juga ada kesadaran ya untuk memperbaiki. Nah, itu anak-anak kita melihatlah kapan kondisi itu bisa dilakukan, itu di pemantauan. Dan pada saat pemantauan juga barangkali nanti ayah ibu di rumah ini jangan sampai lepas ada suatu waktu tertentu untuk ngumpul bareng, membicarakan atau menanyakan apa yang sudah dilakukan tadi di kelas dan seterusnya gitu ya. Atau ada apa, dan kita merancang apa saja yang akan dilakukan. Terutama kalau misalnya untuk anak-anak yang SMA. Anak yang SMA, anak yang di perguruan tinggi itu harus diberi tanggung jawab yang lebih, sehingga memang terkait dengan pemantauan ini itu dilakukan melalui diskusi-diskusi, ya, diskusi yang intens, misalnya berapa minggu sekali gitu atau sebulan sekali lah, itu kumpul. Kira-kira yang dibutuhkan apa dan lain sebagainya. Kalau boleh ya, karena ini mungkin ini ya pengalaman lah ya dulu itu. Jadi kita itu anak-anak itu membuat semacam proposal. Proposalnya bukan proposal seperti kamu minta apa gitu ya. Tulis aja dia rencana bahwa 1 bulan ini saya akan membutuhkan ini, kemungkinan nanti akan ada yang ini yang harus dibeli dan seterusnya. Kemudian dia akan tulis apa saja, nanti didiskusikan. Biasanya siapa yang harus menampung itu? Ibunya biasanya kebagian untuk bendahara, bapaknya sebagai pemantau gitu ya. Nah, di situ sebetulnya itu pemantauan, salah satu bentuk pemantauan. Sehingga nanti kalau misalnya ada anak itu, kok kenapa ini harus minta lagi, padahal kan dia juga sudah diberikan gitu, itu bentuk pemantauan. Nah, itu semua dalam rangka menguatkan mental si anak, ya, memandirikan juga anak. Supaya apa? Dia diberi kepercayaan gitu ya. Dan yang paling penting juga untuk itu adalah komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang tidak menghasilkan sesuatu yang merugikan, menegasikan si anak. Jadi kan si anak kalau misalnya banding-banding dengan yang lain, wah itu tuh suka gak enak. Itu kan komunikasi yang menegasikan ya, menegasikan dan memberikan melabelisasi negatif pikiran-pikiran si anak. Jadi mungkin di situ ada pikiran-pikiran nakal anak yang karena orang tua seperti itu, udahlah saya mah dihajakan gitu ya. Sengaja dia itu melakukan yang sebetulnya orang tua tidak suka. Tetapi karena dia merasa terpojokkan dan lain sebagainya, maka itu dia lakukan. Nah, itu di usia-usia yang memang remaja itu biasa terjadi. Nah, sehingga ya tentu para orang tua juga untuk bisa memelihara mental si anak tadi itu, ya tentu ini juga harus menjadi hal yang diperhatikan ya oleh para orang tua gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih untuk anak-anak SD nih sekarang ya? Kita lihat di sekolah dasar ini, anak di sekolah dasar itu bisa SD ataupun SMP ya. Persiapan-persiapan mental apa yang memang harus dilakukan? Yang pertama adalah pemahaman dan dukungan emosional. Memahamkan kepada anak secara emosional
bahwa ibu ayah di rumah itu sangat mendukung terhadap anak untuk melakukan proses pembelajaran. Iya, betul. Itu ya, jadi dukungan-dukungan seperti itu. Nah ini karena apa? Karena kita juga harus memberikan afirmasi ya, afirmasi positif itu yang sangat penting ya. Kita memberikan penegasan kepada si anak bahwa kita percaya kepada anak, bahwa kalian itu adalah sosok yang sangat orang lain itu memuji gitu ya, memuji. Tetapi jangan juga mengada-ada padahal orang lain itu enggak gitu. Kita harus punya bukti gitu. Punya bukti. Karena begitu anak-anak sekarang itu kan, oh iya gitu, kan suka gitu ya. Suka nanya, benar gitu. Nah, kita harus siap dengan itu. Nah, ini nanti pada saat waktu kamu melakukan ini, kamunya nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa itu adalah hal yang positif yang dilakukan oleh kalian gitu ya, oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, itu kan afirmasi ya, penegasan yang diberikan kepada anak. Jadi sekali lagi, jangan pernah melabelisasi negatif pikiran-pikiran si anak, sehingga itu akan merusak mental anak. Itu sangat merusak mental anak. Karena apa? Contoh melabelisasi negatif itu, kamu mau bisa? Nggak akan bisa. Pasti ini akan terkejar deh oleh kamu. Nah, selalu dibalikan kan? Sok atau diupayakan seperti apa? Walaupun memang kita sebagai orang tua itu kan mungkin ada kekesalan tersendiri ya. Tapi tetap saja jangan melabelisasi negatif pikiran-pikiran anak itu. Ya. Melabelisasi dengan membandingkan berbedakah? Ya, artinya melabelisasi itu kita itu memberikan label hal-hal yang negatif. Caranya tadi membanding-bandingkan si anak kita dengan yang lain. Orang lain kok bisa, kamu enggak? Nah, itu kan ada sesuatu. Kamu tidak, orang lain bisa. Itu kepada anaknya menjadi orang tua bermaksud sebagai tolak ukur gitu. Ya, orang tua itu tolak ukurnya misalkan si anak yang berhasil. Tetapi berikan cara yang terbaik itu tidak dengan hal yang negatif. Kadang-kadang kayak bahasa kita gitu ya, yang harus seperti apa sih gitu bahasanya itu gitu. Padahal orang tua sebetulnya tidak bermaksud membandingkan, cuman kamu punya kegiatan yang sama nih gitu, punya kesibukan yang sama juga. Gitu. Si ini bisa bertahan di pelajaran ini, kenapa kamu tidak bisa bertahan di sini gitu kan? Kadang-kadang kita ngerasa sesuatu yang biasa aja untuk kita lontarkan gitu. Kita nggak tahu mental anak kalau ketika kita bicara seperti itu, mentalnya seperti apa gitu. Makanya itu yang harus kita dalami. Jadi kita juga sebagai orang tua kan sama-sama senang belajar. Ya, bukan anak saja, pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup gitu ya. Jadi orang tua. Jadi orang tua, karena memang jadi orang tua itu kan saya sekolah. Ya. Jadi harus belajar seumur hidup. Betul, untuk jadi orang tua itu, karena dari hal-hal yang kegagalan tadi kita juga belajar dari situ. Tapi yang paling penting tadi, melabelisasi negatif itu jangan sampai dengan bahasa yang sudah menyudutkan sih. Kalau membanding-bandingkannya secara vulgar bisa jadi itu. Tapi kalau tadi kita tuh dalam rangka membandingkan, nah setelahnya dilus nih, setelahnya kita berikan pelukan, atau yang paling penting yang jarang keluar dari mulut kita itu adalah meminta maaf kepada anak. Minta maaf dan mengakui kesalahan sebagai orang tua kan asal betul gitu. Nah itu yang memang harus diperhatikan oleh kita ya, yang pemahaman dan dukungan emosional tadi itu ya. Kemudian juga yang keduanya nih, untuk anak-anak yang SD dan SMP itu rutinitas dan struktur ya. Jadi dibiasakan untuk anak-anak itu yang rutin itu kira-kira supaya si anak senang tuh apa. Tapi jangan sampai dia itu yang rutin itu membosankan gitu. Memang rutin membosankan, tapi dia dalam rangka mendisiplinkan ya. Jadi supaya tidak bosan,
Ya harus dicari-cari aja caranya gimana. Dan caranya nggak bisa ibu sebutkan, kamu harus seperti ini, nanti seperti ini. Karena mungkin orang tua yang satu akan bisa berbeda menghadapi anak yang lain. Iya, betul. Ya. 3 anak itu 3 Betul. 3 perilaku, 3 karakter. Jadi silakan saja ya, kitanya yang bisa-bisa nanti itu untuk mencari, oh kira-kira si anak ini mah harus bagaimana, kalau yang kesini harus bagaimana. Memang betul kita tuh punya sekian anak menghadapi ini, bukan bunglon, justru pintar-pintarnya orang tua. Itu orang tua yang pintar. Oh dia mah kudu kieu, yang kedua mah harus begini, yang ketiga begini, karena tahu karakternya begitu gitu ya. Oh kalau yang si ini diomolin sama dengan yang kedua, yang ke satu mah nggak akan mempan. Kita yang nanti akan belajar terus ya. Jadi rutinitas dan struktur itu adalah dalam konteks untuk bisa mendisiplinkan, bukan dalam konteks untuk justru menjadi apa ya, jengah gitu ya si anak itu untuk melakukan. Nah itu gimana ya, ilmunya tuh sulit gitu ya, karena sangat spesifik dan karakter setiap orang tua juga berbeda-beda ya. Jadi ada yang dia dengan tegas itu justru senang si anaknya, tapi kalau misalnya yang lain mah enggak gitu. Nah oleh karena itu maka gunakanlah tadi kebiasaan-kebiasaan apa yang harus dilakukan dengan karakter-karakter yang berbeda itu. Kemudian juga kita tidak bisa ya, harus kita ini caranya adalah melakukan atau melibatkan diri di dalam pendidikan. Kan kadang-kadang alhamdulillah sekarang sudah masuk sekolah lagi, sudah ada guru di sekolah, serahkanlah pada guru. Anak-anak itu lebih banyaknya kan di rumah, ya, lebih banyak kan di rumah. Maka yang menjadi tanggung jawab utama itu adalah orang tua. Al-ummu madrasatul ula ya. Jadi yang utama dan pertama itu adalah di rumah gitu ya. Maka siapa yang di rumah itu bukan berarti yang di rumah itu adalah ibu saja. Kan seringkali para ayah seringkali menyalahkan nih. Kalau ibu bekerja gitu, ibu bekerja yang di rumah siapa? Asisten rumah tangga gitu Bu. Tapi kan tentu kita juga harus memprogram itu. Makanya itu tadi perlu komunikasi efektif di rumah itu antara keluarga tadi itu ya. Jadi posisinya pembantu itu atau asisten rumah tangga itu adalah hanya membantu, nanti juga asisten kan. Utamanya mah ada di kita. Maka inilah yang sulit lah sampai saat ini juga untuk bisa mencari solusi ya, gimana nih. Seringkali banyak yang berkarir gini. Ternyata yang orang tuanya di rumah juga banyak yang tidak benar anaknya gitu ya. Ya itu kan tergantung kepada bagaimana sih pendekatan kita ya. Nah, keterlibatan ini tentu di dalam pendidikan ini sangat penting karena nanti kita akan tahu persis bagaimana sebenarnya kondisi anak di sekolah. Kebayang ya enaknya kalau misalkan satu sekolah itu guyup gitu ya orang tuanya itu untuk bisa memperhatikan. Tapi kalau di sekolah SD masih sampai dengan SD kelas 1, kelas 2 mungkin orang tua kan pasti pada guyup di luar kelas gitu ya. Tapi botrang tidak memperhatikan apa sih sebetulnya menjadi perkembangan dan kebutuhan anak dan bagaimana komunikasi tadi dengan pihak sekolah. Nah itu yang tidak terjadi. Mungkin ini juga orang di pendidikan kita nih ya sebagai pemerhati pendidikan juga praktisi pendidikan juga harus memperhatikan gimana sih program-program yang bisa dimunculkan gitu ya, sehingga mereka itu harus bisa diarahkan gitu tadi ya. Nah tentu ini juga ya, melabelisasi negatif itu bukan hanya dari orang tua saja, tapi memang yang utama orang tua karena di rumah. Guru juga sama punya peran yang sama gitu ya untuk bisa seperti itu ya. Nah maka ada beberapa tips ini yang harus diperhatikan oleh para orang tua untuk anak yang di sekolah dasar ini. Yang pertama, tetap tenang dan positif, selalu tuh positif thinking gitu ya. Kemudian mendiskusikan pilihan alternatif. Jadi jangan memaksakan apa yang memang harus dilakukan si anak harus A ya A, tidak.
tapi kita pasti akan ada opsi-opsi lain. Ibu termasuk menentukan pemilihan sekolah ya. gitu. Apa kita berdiskusi juga dengan anak, padahal kan misalkan untuk playgroup gitu kan nggak mungkin, atau memang kita harus tetap mendiskusikan dengan anak TK nih, kamu sekolah TK di mana gitu. Kalau untuk anak TK tidak harus ditanya, didiskusikan seperti itu. Caranya adalah kalau misalnya kayaknya saya mau memasukkan anak ke sekolah itu, maka apa yang harus dilakukan? Ajak anak itu ke sekolah tersebut, gitu ya. Nanti apakah dia suka atau tidak? Jadi memang tidak dipaksakan sih. Dengan cara apa? Karena anak-anak kan belum bisa diajak diskusi ya. Nah, jadi tadi dengan mengajak kepada lokasi itu, pemilihan sekolah SD, kayaknya masih kita yang menentukan ya. Kemudian yang SMP, yang SMA, apalagi perguruan tinggi ya. Nah, itu adalah memang kita harus berdiskusi dan jangan sama sekali memaksakan kehendak orang tua kepada anak, karena nanti juga terjadi tadi stres di anak itu. Karena apa? Ada terjadi beban akademik tadi ya. Secara psikologis, nah beban akademik itu akan menyebabkan ada depresi tadi itu ya. Kemudian tadi ya Teh Sarah, yang ini tuh adalah bagaimana misalkan fokus pada potensi dan minat si anak. Memang itu harus menjadi satu perhatian kita. Bukan hanya kalau di anak-anak PAUD misalnya, gimana saya melihat itu? Dia nulisnya masih kene pinginnya tuh pakai nulisnya teh pakai kieu. kita ajarkan gini tuh enaknya gini kan gitu anak-anak maya ininya. Nah, tetapi kan sedikit demi sedikit. Tapi artinya minat untuk anak TK, minat untuk anak SD pasti akan berbeda. Minatnya mah sama ya. Nah, disebut dengan minat, tapi nanti cara untuk bisa menetapkan minat si A di PAUD seperti apa? Di SD seperti apa, SMP seperti apa, di perguruan tinggi SMA seperti apa. Nah ini, jadi sekarang ini banyak orang tua yang belajar itu orang tua bukan anak. Iya. Ya, apalagi kemarin terjadi kan pada saat COVID, ya, yang belajar itu adalah orang tua. Yang mengerjakan tugas-tugas itu adalah orang tua. Karena apa? Karena memang anak SD kelas 1 yang harusnya secara di kurikulumnya itu kan anak itu harus masih belajar baca. Sekarang coba kita lihat matematika kelas 1 dia harus bisa baca. Belum lagi dia harus bisa berhitung kan. Tetapi pada saat di PAUD itu kan tidak diajarkan karena tidak wajib gitu ya. Nah, kan sebetulnya anak-anak kalau kita perhatikan tugas perkembangan anak itu anak kelas sekolah 1 ya, dasar kelas 1, kelas 2 itu masih sedang dia itu belajar untuk membaca. Calistung itu di situ. Tapi kan sekarang sudah dijejali sehingga kalau ibu membahasakan, oh ini sudah terjadi kekerasan ya terhadap anak. Kekerasan secara tidak langsung di situ, bukan secara fisik, tapi secara psikologis terjadi malpraktik kita. Pendidikan itu terjadi juga di rumah. Karena kita memaksakan si anak untuk mau melakukan itu yang sebetulnya dari tugas perkembangannya itu bukan itu. Nah, ini akan terjadi nanti produk-produk ke depannya bisa jadi si anak itu jadi membandel, macam-macam lah begitu. Nah, ini yang perlu ya, jadi harus diperhatikan oleh kita bagaimana para orang tua melakukan itu. Dan juga tadi ya, bahwa seringkali kan kalau ada yang keliru di dalam melakukan pendidikan itu, yang disalahkan kan orang tua ke ibu, bukan ayah. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran ya, yang banyak itu ayat itu terkait dengan ayah, bagaimana ayah mendidik anak, bukan ibu. Ibu mah cuma satu ya, kalau tidak salah ibu ini kan. Tapi ayah itu udah berapa? Ya, Luqman itu kan mengajari anaknya. Ya, yang mengajari itu kan Luqman, bukan ibu Luqman. Bukan hanya Luqman. Bukan hanya Luqman gitu yang mengajarkan itu. Nah, itu ya kira-kira untuk yang di anak-anak yang di sekolah SD dasar menengah ya.
Dan untuk anak-anak yang di sekolah, yang di SMA, nah ini mulailah karena dia sudah mulai harus berpikir lebih diberi tanggung jawab lebih, maka dia harus diberikan kebebasan dengan terbatas tadi, dengan ada batasan-batasannya ya. Kemudian dukung kemandiriannya. Jadi kemandiriannya dengan cara apa? Misalnya tadi si anak itu dia berikan kepada kita apa yang dibutuhkan dalam 1 bulan. Kemudian nanti dia suruh untuk mengolah, ya, terbiasa untuk kemandirian. Dia olahlah keuangan itu misalnya oleh dia, sehingga dalam 1 bulan ibu itu tidak tiap hari harus ngasih uang jajan segala macam, tapi apakah mau dibayarnya seminggu sekali atau mau 2 minggu sekali, terserah lah gitu ya. Tetapi di situ ada diberi tanggung jawab untuk itu, dan juga ada kemandirian ya untuk mengelola keuangannya. Kemudian juga nanti perlu ada keseimbangan juga. Keseimbangan di dalam pembelajaran itu ada yang intra, ada yang ekstra. Nah, yang intra dengan ekstra itu jangan sampai yang intranya cuman dari jam berapa sampai jam berapa di sekolah, tapi yang ekstranya sampai malam si anak itu. Karena apa? Yang ingin berprestasi itu adalah orang tuanya, bukan anaknya. Gitu. Nah, ini hal-hal yang kayaknya nggak ini sih, kita tidak ideal nih orang tua. Padahal mah ya, yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana si anak itu dia bisa untuk menerima tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Maka tips yang harus diperhatikan untuk anak SMA itu adalah membangun semangat dan motivasinya. Kemudian menyusun tujuan jangka panjang tadi, harus ada itu roadmap-nya seperti apa. Jadi ya di rumah juga kalau sudah punya anak-anak yang SMA itu harus sudah mulailah kita merancang gitu ya, merancang roadmap si anak tuh mau seperti apa, kira-kira mau bagaimana, nanti kalau seperti ini nanti apa saja yang akan dilakukan. Nah itu kan itu adalah jangka panjang ya untuk anaknya, sehingga mereka tidak akan merasa menyesal kalau misalnya dia ternyata tidak mencapai itu, karena dia sudah dilakukan, dirancang tadi itu. Nah, mungkin nanti kalau yang opsi 1 tidak bisa, maka dia akan mencoba untuk merancang opsi-opsi yang lainnya supaya tadi tidak kena mental. Mentalnya tidak ini ya. Kemudian juga tadi menetapkan peluang ekstrakurikuler juga itu yang harus diperhatikan. Oke. Nah, untuk di perguruan tinggi, nah ini tentu kan berbeda lagi nih ya. Nah kalau perguruan tinggi itu kan sudah lebih dewasa lagi, maka peran orang tua itu dibalik. Kalau dulu mungkin dari mulai sekolah dasar, apalagi di PAUD ya, PAUD, sekolah dasar, SMP, ya SD, SMP, kemudian SMA, itu mungkin porsinya kitanya ada lebih banyak. Tapi justru perguruan tinggi itu adalah kita dibalik. Maka kita harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita yang mereka itu akan menjadi mahasiswa gitu ya, para mahasiswa itu yaitu menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita juga harus menghormati kemandirian anak. Jangan sampai kalau misalnya dia itu mau melakukan sesuatu, jangan dilarang terus gitu ya. Maka itu juga akan menyebabkan tadi si anak menjadi frustasi ya, karena memang tidak dipercaya sama orang tua begitu. Tapi yang paling penting juga gitu ya, kalau di perguruan tinggi tentu kan banyak butuh uang ya. Nah maka tentu dukungan finansial dan moral itu luar biasa untuk bisa mensukseskan dia, mengantarkan dia untuk menyelesaikan, dan ini juga menyiapkan mental juga otomatis gitu, karena si anak menjadi regreg gitu ya. Oh ya udah, karena nanti orang tua bisa menyiapkan pendanaannya gitu ya. Nah jadi tipsnya adalah menguatkan mental dan optimisme untuk anak ya. Nah itu menguatkan mental dan optimisme. Pokoknya kita buat jangan sampai tadi labelisasi negatif terus-terusan ya. Tapi harus bagaimana kita menguatkan mental si anak. Kemudian eksplorasi pilihan-pilihan yang lain. Kita orang tua tuh harus bisa memilih-milih mana kira-kira nih kalau dia tidak begini kira-kira mau apa, nah itu harus
saya pernah mengalami itu Bu ya. Ketika dari SMA dia ke jenjang kuliah, kan dia ikut UTBK gitu ya. Biasa kan kalau orang tua selalu menyiapkan ini kedua gitu kan. Kalau misalkan ini nggak lolos nih gitu, kamu bisa pilih nih, ini banyak nih swasta nih di Bandung nih, ada ini, kamu mau jurusan mana gitu kan, terserah kamu, ini ada jurusan ini, kamu berminat kemana? Gak ada yang diambil, ada bilang nggak minat dari sekian ratus, saya bilang jurusan yang ada di Bandung dia nggak minat. Saya sampai sempat stres, aduh gimana nih kalau nggak lolos ini. Stresnya ibu. Jadi mentalnya orang tua gitu, bukan kayak, karena saya lihat dia kayak nyantai aja gitu, kayak yang yakin gitu, pasti lolos. Sementara kan ibu mah bersiap dengan rencana berikutnya nih, kalau misalkan ini nggak lolos berarti kamu harus kesini nih gitu kan. Itu mungkin perlunya diskusi tadi. Jadi memang siapkanlah waktu untuk bisa melakukan diskusi memang. Tetapi jangan sampai seperti formal gitu ya. Nah, gimana caranya? Dibuatnya sedemikian ini ya, suasananya gitu ya. Karena ini ya ibu pernah mencoba itu dari anak-anak mulai mungkin yang sudah mulai ini dari mulai sekolah dasar. Sehingga kita tetapkan tahun sekian si ini mau apa, tulis. Dia sendiri yang nulis. Kamu tuh mau kemana ditulis semua sampai dengan anak-anak keempat. Sampai ada mau rencana nikah segala macam tulis. Yang sudah kuliah gitu kan. Tapi ya itu tadi alhamdulillah gitu ya, dengan itu ada satu pedoman. Minimal kita tuh si anak itu terjauhin kalau misalkan ini terlalu biasnya terlalu jauh ya. Penyimpangannya terlalu jauh, kan bisa kita secepatnya tuh untuk bisa melakukan. Jadi karena ibu sekarang ini penggiat di sistem penjaminan mutu internal ya. Sistem penjaminan mutu internal itu terkenal tuh dengan siklusnya itu PPEPP gitu ya. Yang pertama itu penetapan standar. Jadi kita harus memang menetapkan standar. Standar apa nih yang harus ditetapkan? Dari mana nih standarnya? Ya kita ambil saja dari beberapa aturan-aturan yang ada, misalnya kita punya di rumah apa segala macam. Kemudian bagaimana pelaksanaan daripada standar itu, kayak yang kedua. Yang ketiganya adalah evaluasi pemenuhan dari pelaksanaan standar tadi itu. Dievaluasi, apakah standar tadi itu sudah terpenuhi atau tidak. Yang keempatnya, yang ada keempat itu adalah peningkatan, pengendalian. Dikendalikan, kalau dari hasil evaluasi ternyata ini kurang bagus, maka gimana pengendaliannya? Tapi kalau dari evaluasi ternyata itu sudah tercapai dan sangat bagus, maka lakukanlah peningkatan. Itu yang disebut dengan fa'idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Barangkali ya itu yang memang harus terus-terusannya dilakukan, sehingga continuous improvement katanya gitu ya. Fa'idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Dan yakinkan tadi supaya anak-anak itu merasa yakin bahwa ternyata orang tua itu aware kepada kita. Maka tadi yang harus diperhatikan, jangan sampai kita itu melabelisasi hal-hal yang negatif pada pikiran. Maka selalu kita ingin memberikan, berilah makan ya energi positif kita dengan senantiasa berhusnuzon. Jadi prasangka baik aja kepada anak juga, jangan sian anu gitu. Tapi kita tuh berprasangka baik. Kemudian laparkan, jangan beri makan energi negatif kita. Jadi siun itu tekan itu harus dihindarkan. Dengan cara apa? Ya kita hindari suuzon kepada anak kita gitu. Supaya apa tadi? Apa yang dilakukan oleh anak itu, dia juga punya tanggung jawab dengan kemandiriannya, sehingga dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu adalah yang terbaik untuk dirinya, bukan yang terbaik untuk orang tuanya, tapi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Gitu. Mungkin ini ada satu ini Bu ya, mengenai perkembangan mental anak yang pindah sekolah yang tadi dibahas, bahwa kan setiap fase gitu ya, dari SMP ke SMA. Karena saya mengalami ini nih Bu, ketika anak di SMP dia menikmati sekali gitu.
pertemanan dengan guru, dengan teman-temannya gitu, dan terlihat dekat. Ketika dia masuk SMA, dia seperti tidak punya teman. Dia selalu kalau ini ada beberapa, dia tidak pernah dengan teman SMA, selalu dengan teman SMP, dan sampai sekarang pun dengan teman SMP gitu. Dan ketika SMA itu dia seperti tidak punya teman. Itu apa gitu yang salah? Karena saya sendiri sih sebetulnya memang merasa gitu, ketika saya anak di SMA dan orang tua berkumpul juga saya merasa ada yang aneh nih gitu kan ya. Ketika di SMP dulu kompak gitu, ketika di SMA saya pikir hanya orang tuanya saja, ternyata anak-anak juga seperti itu gitu. Ini apa gitu? Ya, gejala-gejala apa gitu ya yang terjadi itu sebetulnya hal-hal yang normal sih yang seperti itu, karena biasanya kita terlena dengan situasi yang baru, dengan lingkungan yang baru yang diabaikan. Jadi mungkin ada pengabaian terhadap lingkungan baru yang harusnya itu tidak dilakukan oleh kita. Kan kita merasa udah aja biarin aja gitu. Itu kan pengabaian. Karena kita sudah enjoy dengan posisi tadi, dengan kondisi yang anak-anak pada saat di SMP. Nah, itu yang ya sering kali lah itu ya. Jadi hal-hal yang normal yang seperti itu. Karena kita harus melawan kondisi yang memang tadi tidak baik-baik saja sebetulnya gitu yang sekarang ini gitu ya. Nah, gimana supaya dibalikan menjadi baik-baik saja? Itu memang berat, tetapi harus dilakukan oleh kita. Ya. Walaupun berat, tapi harus diikhtiarkan oleh kita. Dan yakinkanlah kayak seperti sesuatu yang sepele gitu. Ya. Tapi ternyata sampai sekarang pun begitu. Dia tidak berteman dengan teman SMA gitu sampai dia selesai SMA sampai dia kuliah gitu. Dia tetap aja berteman dengan teman-teman SMP. Ya. Kenyamanan juga mungkin. Nyaman gitu. Karena dia ada kenyamanan tadi ya. Dulu waktu di SMP itu nyaman, tapi setelah dia pindah ada sesuatu yang tidak didapatkan gitu di teman-teman yang baru itu, sehingga dia terlena kan. Terlena, dan kitanya juga mungkin enggak gitu ya. Akhirnya ya udah ada pengabaian terhadap kondisi itu gitu ya. Mudah-mudahan aja lah ya harus tadi itu susah ya ilmunya, jadi memang harus dipraktekkan gitu. Jadi learning by doing. Dan itu kan berhubungan dengan perasaan mungkin ya. Jadi ya yang berhubungan dengan perasaan sulit ya. Karena katanya gini kan, hati nurani itu nggak bisa dibohongi, gitu kan. Kalau ditanya gimana kamu dengan teman yang sekarang, kayaknya nggak ini. Nah itu tuh hati nurani terdalam. Tapi kembali lagi tadi, gimana caranya kita mengubah tadi. Maka tadi upayakan tidak melabilisasi negatif. Gimana sih caranya ke anak-anak itu memberikan doktrin? Jangan berpikir negatif, jangan negatif. Jadi harus yang husnuzonlah gitu ya kepada yang lain itu. Ini nampaknya harus seperti itu gitu ya. Walaupun memang sekali lagi susah sekali itu ya. Ya apalagi sekarang ini ada istilah action gap ya. Iya. Jadi tidak sesuai gitu ya. Jadi dari apa yang perilaku dengan kenyataannya tuh yang tidak sesuai gitu. Nah ini barangkali mungkin kenapa ada degradasi gitu ya antara mental anak-anak kita dulu dengan yang sekarang. Mungkin itu juga karena memang kita sendiri gitu yang bahasa sekarang tuh overthinking dari orang tuanya gitu ya, yang terlalu memaksakan kehendak bahwa ini karena yang difikirkannya itu anak harus sukses, tapi kita lupa bahwa anak itu membawa potensi atau bawaan masing-masing yang berbeda-beda. Mungkin itu orang tua banyak yang lupa. Jadi akhirnya seolah-olah jadi obsesi orang tua tapi derita anak. Nah itu yang sekarang itu ya kita juga penyadaran. Nah itu yang tadi dijelaskan oleh ibu tuh begitu padat ya, komplit begitu ya. Nah ini untuk mengakui sebagai orang tua bahwa orang tua mengakui banyak kesalahan mungkin. Nah ini juga yang perlu penyadaran diri barangkali begitu ya Bu ya. Betul.
dan memang tadi betul ya, sulit ya menyatakan kata maaf. Nah makanya itu dari sejak dini. Jadi sekarang kalau kita ketemu, dan saya sudah punya cucu kan, jadi antara cucu itu kalau dia melakukan kesalahan, dia minta maaf. Nah orang tuanya kan juga malu ya kalau kita salah tidak minta maaf. Jadi sekarang kita banyak belajar dari cucu-cucu kita, dari anak-anak kita. Jadi ya kudu dipaksakan. Satu-satunya itu. Jadi maaf itu adalah sesuatu kunci untuk bisa menghilangkan tadi kalau stres segala macam ya. Kan sebenarnya maaf itu luar biasa, itu kata kunci ya yang bisa dilakukan kita. Menarik sekali ya Teh ya. Iya, betul. Terlena kita. Sampai lupa. Sampai lupa, tapi yang kita dibatasi oleh waktu, Bu. Jadi mau tidak mau pembicaraan ini harus kita selesaikan dulu di sini. Mungkin lain waktu gitu. Kita masih punya bulan-bulan berikutnya, ya. Kita acara ngopi akan selalu hadir di Harmoni TV setiap pekan kedua hari Senin setiap bulannya. Jadi kalau kita misalkan masih bisa bersambung ini, kita masih punya waktu untuk bulan-bulan yang akan datang, di sesi-sesi yang akan datang kita ya. Insya Allah. Ada ini closing statement dari Ibu. Baik ya, jadi sebagai akhir barangkali menghadapi kenyataan bahwa anak masuk sekolah ya, dari mulai anak SD sampai dari mulai anak PAUD sampai dengan perguruan tinggi itu memang ini sangat banyak tantangan yang dihadapi oleh para orang tua ya. Tetapi dengan kesiapan mental orang tua, guru, anak sendiri, nah itu insya Allah lah akan bisa membantu mereka untuk menghadapi situasi yang dihadapi oleh semua gitu ya. Mudah-mudahan kesehatan mental itu supaya kita tidak depresi, supaya kita tidak stres, maka memang perlu disiapkan oleh berbagai pihak, bukan hanya oleh orang tua di rumah saja, tetapi juga oleh guru-guru di sekolah, dan terutama adalah bagaimana orang tua meyakinkan kepada si anak bahwa memang menyiapkan mental itu paling utama. Terima kasih, barangkali itu saja yang bisa kita obrolkan. Terima kasih Ibu sudah mau bersedia hadir di sini di acara ngopi. Saya Sarah, saya Teh Rulin, juga Bu Nan, undur diri dari hadapan sahabat Harmoni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi, tolong kamu rapikan laporan kemarin dan siapkan di meja saya ya. Oke Tri, nanti aku siapkan. Siapkan juga data-data buat meeting nanti siang. Oke. Kerjaan banyak banget, belum yang ini, belum yang itu. Aduh. Kamu sakit kepala? Pusing? Minum obat dong. Iya nih, bingung nyari obat sakit kepala yang pas. Sakit kepala, migrain, pusing milih obat. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmik. Poldanmik meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Hai, gimana? Udah kelar? Masih pusing? Tidak lagi. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Untuk sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain, Poldanmik obatnya. Sakit kepala reda, kerjaan tuntas. Oh, Poldanmik. Pol. Poldanmik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis
Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Anda bingung untuk memilih air minum yang sehat dan aman untuk keluarga di rumah? Air mineral Al-Maksum solusinya. Dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin, sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI, SNI, ISO, dan BPOM. Tentunya jadi pilihan yang tepat untuk keluarga di rumah. Info pemesanan, hubungi customer service di 0811 227 5555. Mengapa konsumen memilih Neo Ultra Cup Gold untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit? Karena Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Neo Ultra Cup Gold tersedia dalam bentuk kapsul yang mudah diminum. Dalam kemasannya praktis, Neo Ultra Cup Gold mudah dibawa kemana-mana. Neo Ultra Cup Gold adalah multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Regen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Tetap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih peristiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara para muwakif yang bertanya mengenai Al-Quran Braille. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengenalkan Al-Quran Braille. Ini adalah satu Al-Quran Braille lengkap dengan terjemah. Memiliki berat lebih kurang 24 kg. Di dalamnya ada 30 jilid Al-Quran Braille. Dan ini adalah satu dari 30 juz Al-Quran Braille. Lalu bagaimana cara membacanya? Izinkan saya mencontohkan bagaimana cara membaca Al-Quran Braille. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Shadaqallahul azim. Begitulah cara membaca Al-Quran Braille. Setelah tadi kita menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran Braille, kali ini saya mengenalkan huruf dalam Braille. Nah, ini adalah huruf Braille. Titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di atas ini adalah sedikit dari huruf hijaiyah dalam Braille. Ini alif titik 1. Kemudian ba titiknya 1, 2. Lalu ta titiknya 2, 3, 4, 5. Kemudian fa 1, 4, 5, 6. Lalu jim 2, 4, 5. Kemudian ha 1, 5, 6. Dan terakhir yang ada di sini adalah kho 1, 3, 4, 6. Terima kasih bagi para muwakif yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga ini menjadi hasanah pengetahuan bagi para muwakif yang sampai saat ini senantiasa ikut serta dalam program wakaf Al-Quran Braille bagi para tunanetra di seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, setiap kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit. Mengganggu sekali, pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma. Minum saja Poldan Mix. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.